Terminal bus Tanah Abang selalu hidup bahkan sebelum matahari muncul. Ketika langit masih berwarna biru gelap, hiruk-pikuk manusia sudah memenuhi lorong-lorongnya. Suara mesin bus yang meraung bercampur dengan teriakan calo, pedagang kopi, dan langkah kaki para penumpang yang terburu-buru mengejar waktu. Seakan-akan tempat itu bukan sekadar terminal, tetapi sebuah dunia kecil yang memiliki ritmenya sendiri, keras, cepat, dan tak mengenal belas kasihan. Setiap pagi, kabut tipis yang bercampur asap knalpot membungkus area pemberangkatan. Sinar lampu-lampu neon yang berkedip menambah kesan kelam pada kawasan itu. Meski ramai, ada sesuatu yang terasa tak wajar di balik suasana tersebut. Seperti ada mata-mata gelap yang selalu mengawasi dari balik kerumunan, membuat siapapun yang baru datang merasakan hawa dingin meski Jakarta sedang panas-panasnya. Para pedagang di terminal bekerja dengan ekspresi yang sama dari hari ke hari, lelah namun terpaksa. Beberapa dari mereka sesekali melirik ke sudut tertentu, seakan memastikan sesuatu tidak mendekat. Ketika ditanya oleh pendatang, mereka hanya tersenyum kaku dan menjawab singkat, "Biasalah, terminal." Seolah ada rahasia besar yang tak boleh dibicarakan terlalu keras. Di belakang deretan bus-bus besar yang parkir miring, terdapat sebuah warung kecil tempat para sopir dan kernet beristirahat. Di sanalah rumor-rumor gelap sering dibahas. "Semalam ada yang dipalak sampai habis," bisik seorang kernet. Katanya yang nolak, langsung dicari pagi-pagi. Pembicaraan semacam itu menjadi rutinitas, seperti menu wajib sebelum berangkat kerja. Terminal itu tidak hanya menyimpan cerita tentang perjalanan, tetapi juga tentang ketakutan. Beberapa pedagang baru sering bertanya-tanya mengapa pengunjung menghindari area tertentu atau mengapa beberapa kios tidak pernah buka lebih dari 1 minggu. Tak ada yang berani memberikan jawaban jelas, tapi tatapan mereka sudah cukup menjelaskan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang mengatur siapa boleh bertahan dan siapa harus pergi. Di tengah keramaian, orang-orang yang bekerja di terminal saling bertukar pandang dengan gelisah setiap kali suara keras terdengar, entah itu teriakan, pertengkaran, atau bunyi benda jatuh. Mereka seperti selalu menunggu sesuatu yang tidak mereka inginkan, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan di sana. Terminal seakan punya napas yang berat, seperti menahan rasa takut yang terus dipendam. Meski begitu, bagi para penumpang, semuanya tampak normal. Mereka tidak tahu bahwa senyuman para pedagang adalah topeng. Mereka tidak merasakan tekanan yang menghantui setiap sudut. Mereka hanya lewat, membeli tiket, lalu pergi. Sementara para pekerja terminal harus menghadapi bahaya yang sama setiap hari tanpa dapat melarikan diri. Hari itu, ketika matahari mulai naik perlahan di atas gedung-gedung Tanah Abang, terminal tampak seperti biasanya, ramai, riuh, penuh warna. Namun di balik segala kebisingan itu, ada secercah ketegangan yang tidak pernah hilang. Dan tak ada yang tahu bahwa pagi itu akan menjadi awal dari perubahan besar yang selama ini mereka harapkan, tetapi juga mereka takuti. Pagi itu, saat keramaian terminal mulai mencapai puncaknya, suasana tiba-tiba berubah aneh. Seakan ada gelombang hening yang menyapu sebagian area. Pedagang yang tadinya sibuk memanggil pelanggan mendadak menurunkan suara, beberapa bahkan buru-buru merapikan dagangan mereka. Pandangan mereka tertuju pada koridor sempit di sisi kiri terminal, sebuah tempat yang selalu membuat orang enggan melintas tanpa alasan jelas. Dari arah lorong itu, 4 pria bertubuh besar muncul. Langkah mereka teratur dan pelan, seperti kawanan serigala yang sedang mengawasi mangsa. Mereka bukan sekadar preman, mereka adalah penguasa dalam bayang-bayang terminal. Wajah mereka dingin, mata mereka tajam seperti sedang menilai siapa yang akan jadi target hari itu. Dan setiap langkah mereka membuat para pedagang menelan ludah, menunduk, atau pura-pura sibuk. Salah satu preman, seorang berjaket kulit lusuh dengan tato ular di lehernya, mengetuk meja pedagang kopi. "Jatah keamanan bulan ini," katanya pendek. Pedagang itu gemetar, merogoh kantong dan memberikan sejumlah uang tanpa berani mengangkat wajah. Preman itu mengangguk kecil, lalu melanjutkan langkah. Semua berlangsung cepat, tanpa suara keras, tanpa perlawanan. Seperti sebuah ritual yang sudah berlangsung lama. Beberapa meter dari sana, seorang pedagang roti tampak ragu ketika dimintai uang. Tangannya gemetar, dompetnya kosong. "Bang, hari ini belum ada pemasukan," katanya setengah berbisik. Salah satu preman langsung menghantam meja roti itu, membuat roti-roti berserakan ke tanah. "Masalah lu bukan urusan gua," geramnya. Pedagang itu memungut roti-roti dengan wajah pucat, matanya berkaca-kaca,
namun tetap tidak berani melawan. Di dekat halte bus, seorang kernet yang melihat kejadian itu hanya bisa menghela napas. Ia pernah mencoba menolak jatah keamanan beberapa bulan lalu. Akibatnya, ban busnya disilet, membuat ia kehilangan pekerjaan selama seminggu. Sejak itu, ia belajar bahwa perlawanan hanya akan membawa malapetaka. Terminal ini punya aturan yang tidak tertulis, aturan yang dipaksakan dengan kekerasan. Salah seorang preman melihat sekelompok penumpang memperhatikan mereka. Dengan tatapan tajam, ia berjalan mendekat. Penumpang-penumpang itu langsung berpura-pura sibuk melihat tiket atau layar ponsel. Preman itu tertawa kecil, penuh ejekan, lalu kembali ke kelompoknya. Ketakutan adalah senjata yang lebih efektif daripada golok, dan mereka mengetahuinya dengan baik. Di balik hiruk-pikuk bas yang terus berdatangan, tawa kasar dan suara langkah berat para preman itu terdengar seperti ancaman tak kasat mata. Mereka bergerak seperti bayangan yang selalu kembali, tak peduli seberapa banyak orang membenci kehadiran mereka. Dan setiap hari, rasa takut itu seperti benang yang membelit leher para pedagang sedikit demi sedikit. Namun, di tengah gelombang teror yang semakin menjadi, orang-orang di terminal tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, seseorang akan datang dan mengubah segalanya. Seseorang yang tidak terikat oleh ketakutan yang sama. Seseorang yang tidak akan tunduk seperti mereka selama ini. Mereka belum tahu bahwa hari itu adalah awal dari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di terminal bus Tanah Abang. Ketika para preman selesai mengutip jatah keamanan, suasana terminal kembali ramai tetapi ketegangan masih terasa menggantung di udara. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari arah pintu belakang terminal, muncul seorang pria bertubuh besar, memakai kaos hitam kusam dan celana sobek di lututnya. Langkahnya berat, setiap hentakan seakan menggetarkan tanah. Orang-orang yang melihatnya langsung menundukkan kepala, sebagian menyingkir tanpa perlu diarahkan. Itulah Tarwon Ompong, nama yang membuat ngeri hampir semua orang di Tanah Abang. Wajah Tarwon penuh luka lama, dimulai dari bekas sobekan di pipi hingga garis merah samar di bawah mata kiri. Namun yang paling mencolok adalah giginya, ompong di bagian depan, sehingga setiap kali ia tersenyum, yang tampak justru ancaman. Senyuman itu bukan tanda keramahan, itu adalah peringatan. Ketika ia melangkah melewati para pedagang, yang terdengar hanya suara napas tertahan dan detak jantung tercepat dari orang-orang yang memandangnya diam-diam. Para preman bawahan langsung mendekat ke Tarwon dengan sikap hormat yang jarang terlihat di dunia gelap seperti itu. "Semua aman, Bang," lapor salah satu dari mereka sambil menyodorkan uang hasil pungutan. Tarwon menimbang uang itu di tangannya, mengangguk pelan, lalu menepuk bahu anak buahnya. "Bagus, jangan sampai ada yang berani macam-macam di tempat gue," ujarnya dengan suara serak yang membuat udara terasa lebih berat. Seorang pedagang baru, yang belum mengenal wajah Tarwon, tidak sengaja menatapnya terlalu lama. Tatapan itu membuat Tarwon berhenti melangkah. Ia memutar tubuhnya perlahan-lahan, lalu mendekati pedagang itu dengan gerakan seperti harimau yang mendekati mangsa. "Lu lihat apa?" tanya Tarwon, suaranya datar namun penuh ancaman. Pedagang itu langsung gemetar, menunduk, dan meminta maaf berulang kali. Tarwon hanya tertawa pelan, tawa yang justru membuat orang semakin merinding. Di sisi lain terminal, beberapa kernet berbisik lirih. "Tiap dia datang, pasti ada masalah," ucap salah satu. Katanya minggu lalu ada ojek online yang dipukulin cuma gara-gara parkir di tempat yang salah. Bisikan itu cepat menyebar, namun tidak ada yang cukup berani untuk menyampaikan kritik keras. Semua sudah tahu aturan tak tertulis, jangan buat Tarwon merasa tersinggung. Tarwon melanjutkan patroli berkuasanya seperti seorang raja jalanan. Setiap sudut terminal seolah menjadi wilayah jajahannya. Bahkan petugas keamanan terminal pun tidak berani menghadang. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang mencoba menegakkan aturan di hadapan Tarwon. Cerita tentang seorang petugas yang dikejar hingga ke rumahnya 2 tahun lalu masih menjadi peringatan bagi semua. Ketika Tarwon melewati sebuah halte kecil, ia duduk di bangku panjang dan mengawasi seluruh terminal seperti seekor burung pemangsa yang sedang menilai siapa calon korbannya berikutnya. Di balik tatapan kosongnya, ada ketidakstabilan yang membuat siapapun tidak tahu kapan kemarahan Tarwon akan meledak. Terminal yang sudah penuh tekanan kini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Namun tak ada yang mengetahui bahwa hari itu akan lebih rumit daripada biasanya. Seseorang sedang berjalan menuju terminal,
Seseorang yang sama sekali tidak tahu bahwa ia akan berhadapan langsung dengan Tarwon Ompong dan bayangan kekuasaannya. Dan kehadiran orang itu, Ari, si tukang galon, akan menjadi awal dari perubahan besar yang tak pernah diprediksi siapapun. Di luar gerbang terminal, sinar matahari pagi memantul pada tumpukan galon yang tersusun rapi di atas gerobak besi. Ari, pria parubaya berusia sekitar 45 tahun, mendorong gerobak itu perlahan. Keringat mengalir di pelipisnya, namun wajahnya tetap menunjukkan ketegasan seorang pekerja keras yang tak mengenal kata menyerah. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di dalam terminal, yang ia tahu, hari itu ia harus mendapat pelanggan baru demi biaya sekolah anaknya. Setiap dorongan roda gerobak mengeluarkan suara berdecit yang memecah keramaian di luar. Para ojek yang sedang menunggu penumpang menyapa Ari dengan ramah, sebagian memberi semangat. "Ari, hari ini pasarnya ramai tuh. Coba masuk aja ke dalam," ujar salah seorang ojek. Ari tersenyum singkat dan mengangguk. Ia memang sudah lama berniat masuk ke terminal Tanah Abang, tapi selalu tertunda karena cerita-cerita yang beredar. Namun hari ini, ia tidak punya pilihan selain mencoba. Saat ia mendorong gerobak masuk ke pintu terminal, ada rasa aneh yang menyelip di dadanya. Seperti ada tekanan tak terlihat yang menempel di udara. Ia melihat pedagang yang tersenyum kepadanya, tapi senyum itu tampak kaku. Seolah mereka ingin memperingatkannya, namun tidak berani mengucapkannya secara langsung. Ari hanya membalas sapaan itu, mencoba tetap santai meski firasatnya mulai tidak enak. Ari menepi ke sebuah warung kecil di dekat loket bus, berniat menawarkan galon isi ulang dengan harga sedikit lebih murah. Pemilik warung itu terlihat senang ketika Ari datang. "Wah, pas banget nih, stok air gue habis," katanya sambil melirik ke kanan dan kiri. Ada sesuatu dalam cara ia melihat sekeliling, seperti mencari musuh yang tidak ingin terlihat. Namun Ari tidak ambil pusing, ia sibuk menurunkan galon dari gerobak. Saat proses tawar-menawar berlangsung, tiba-tiba suasana di sekeliling mereka menjadi sunyi aneh. Beberapa pedagang yang tadi tersenyum kini memasang wajah panik. Ada yang buru-buru menutup lapaknya, ada pula yang pura-pura sibuk menunduk. Ari menoleh dengan bingung, tidak mengerti perubahan mendadak itu. "Mas, cepat selesai." "Ya," bisik pemilik warung lirih, suaranya bergetar. Dalam hitungan detik, Ari menyadari penyebab keheningan itu. 4 preman yang tadi berkeliling kini berjalan mendekat ke arahnya. Langkah mereka mantap, wajah mereka tidak bersahabat. Mata mereka langsung menatap gerobak Ari seperti seekor harimau yang menemukan mangsanya. Ari merasa jantungnya mulai berdetak lebih cepat, tapi ia tetap berdiri tegak. Salah satu preman mendekat dan mengetuk galon dengan keras. "Lu baru ya di sini?" tanyanya dengan nada sinis. Ari tersenyum sopan dan menjawab pendek, "Iya, Bang, saya cuma jual air minum," namun tidak ada kebaikan dalam tatapan mereka. Preman itu mendekatkan wajahnya ke Ari. "Kalau mau dagang di sini, bayar jatah keamanan dulu." Ari terdiam. Ia pernah mendengar cerita soal pungutan liar ini, tapi ia berharap tidak akan mengalaminya hari itu. Dengan nada hati-hati, Ari berkata, "Bang, saya cuma cari makan. Saya belum ada uang lebih. Bisa nanti, kalau sudah ada pemasukan." Namun kalimat itu justru membuat preman-preman itu tersenyum miring, senyum yang jelas-jelas bukan pertanda baik. Dan di kejauhan, Tarwon Ompong sudah berdiri sambil memperhatikan mereka, seakan menunggu kapan ia harus turun tangan. Ari berdiri mematung di samping gerobaknya, mencoba tetap tenang meski napasnya mulai terasa berat. Saat ia menatap wajah para preman itu, ia teringat alasan mengapa ia memberanikan diri masuk ke terminal Tanah Abang hari itu. Anak bungsunya membutuhkan uang daftar ulang sekolah, dan warung kecil di rumah sedang sepi pembeli. Terminal adalah harapannya, tempat yang menurutnya akan memberikan pemasukan tambahan yang bisa menutupi kebutuhan keluarganya. Ia mencoba mengusir rasa takut dan tetap berusaha bersikap ramah. "Bang, saya cuma mau nyari pelanggan. Kalau dagangan saya laku, insya Allah saya bisa ikut aturan abang-abang di sini," ujarnya dengan suara selembut mungkin. Tetapi kata-kata itu tak membuat wajah para preman melunak. Malah sebaliknya, salah satu dari mereka mendekat lebih rapat, hingga dada mereka hampir bersentuhan. Sementara itu, pemilik warung yang tadinya tampak senang mulai menunjukkan tanda-tanda panik. Ia melirik Ari dengan ekspresi memohon maaf, seakan mengatakan, "Aku tak bisa bantu apa-apa." Di balik meja warung, tangannya gemetar saat merapikan gelas-gelas plastik. Ia tahu bahwa jika ia ikut membela Ari,
ia sendiri bisa menjadi target berikutnya. Begitulah aturan tidak tertulis di terminal itu, semua orang hanya bisa menyelamatkan diri masing-masing. Ari mulai merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Bukan sekadar takut, tetapi ada perasaan tak rela diperlakukan seperti itu. Selama hidupnya, ia sudah berkali-kali jatuh bangun. Ia pernah dipukul nasib, dipecat dari pekerjaan lama, ditolak sana-sini, namun ia selalu bangkit. Tetapi dirinya yang berdiri hari itu bukanlah orang yang bisa diinjak seenaknya. Ada harga diri yang selama ini ia jaga, meskipun hidupnya sederhana. Namun sebelum Ari bisa berkata apapun, salah satu preman mendorong dadanya dengan kasar. Dorongan itu cukup keras membuat Ari tersandung mundur dan hampir menabrak gerobaknya. Beberapa galon tampak bergetar, seakan merasa nasib mereka pun sedang diguncang. Beberapa pedagang menutup mulut, takut suara mereka memancing perhatian para preman. Hanya suara mesin bas dan teriakan calo di kejauhan yang masih mengalir seperti biasa, kontras dengan ketegangan yang terjadi di tengah terminal. Tarwon Ompong memperhatikan kejadian itu dari jarak beberapa meter dengan tatapan puas. Senyum ompongnya muncul begitu melihat Ari limbung. Ia tidak perlu turun tangan, anak buahnya sudah cukup untuk membuat pedagang biasa ciut nyali. Baginya, menakut-nakuti pendatang baru adalah hiburan rutin, cara untuk memastikan semua orang tahu siapa penguasa di tempat itu. Ari menarik napas dalam-dalam dan kembali berdiri tegak. Di matanya mulai muncul kilatan yang berbeda, bukan sekadar rasa tidak nyaman, tetapi sebuah tekad yang bangkit dari dasar hatinya. Ia tidak ingin ribut, namun ia juga tidak bisa diam ketika diperlakukan seperti sampah. "Bang, jangan kasar, saya cuma cari makan," katanya sekali lagi, kali ini dengan suara yang lebih tegas. Ucapan itu membuat Tarwon mengangkat alis, seperti menemukan sesuatu yang menarik. Ia berdiri dari bangku dan mulai melangkah mendekat, perlahan namun pasti. Para pedagang yang melihatnya buru-buru menyingkir, tahu bahwa bila Tarwon turun tangan, keadaan bisa menjadi jauh lebih buruk. Dan Ari, tanpa ia sadari, langkah itu adalah awal dari sebuah pertempuran yang akan mengubah seluruh wajah terminal Tanah Abang. Langkah Tarwon Ompong yang berat terdengar jelas di antara hiruk-pikuk terminal. Setiap hentakan sepatunya seolah memisahkan kerumunan, orang-orang menyingkir. Pedagang mundur selangkah, bahkan calo yang biasanya cerewet mendadak bungkam. Ari melihat sosok besar itu mendekat, dan ada sesuatu dalam gerakan Tarwon yang membuat udara sekitar terasa menekan, seperti langit akan runtuh. Ketika Tarwon akhirnya berdiri tepat di depan Ari, bayangannya saja sudah cukup untuk menutupi cahaya matahari. Wajahnya mendekat, sangat dekat, hingga Ari bisa mencium bau tembakau dan alkohol yang bercampur dalam napas sang preman. "Lu pikir ini tempat bebas? Tempat siapa aja bisa dagang seenaknya." Suara Tarwon serak, namun penuh wibawa kegelapan. Ari menelan ludah, tapi ia tetap tidak menunduk. Suasana di sekitar mereka membeku. Para pedagang menahan napas, sebagian sudah siap lari kalau keadaan berubah menjadi ribut. Pemilik warung tempat Ari menawarkan galon hanya bisa berbisik lirih, "Ya Allah, semoga dia selamat." Tapi suara itu tenggelam oleh tatapan tajam Tarwon yang terus mengawasi Ari, seolah sedang menilai apakah orang ini pantas diberi kesempatan atau pantas dihancurkan. Tanpa aba-aba, Tarwon mengangkat tangannya dan memukul galon di gerobak Ari dengan keras. Suara denting plastik bergema seperti letusan. Seluruh galon bergoncang, beberapa nyaris terjatuh. Ari mundur setengah langkah, terkejut, namun masih berusaha mempertahankan sikap sopannya. "Bang, saya bukan mau bikin masalah. Saya cuma cari rezeki halal," ucapnya pelan. Tapi kata-kata itu justru membuat Tarwon menyeringai, senyum ompong yang membuat bulu kuduk berdiri. "Halal, di sini nggak ada halal-halalan kalau gua belum bilang boleh," jawab Tarwon sambil mencengkeram kera Ari dengan kasar. Ari terhuyung, tapi tidak melawan. Ia tahu bahwa salah gerakan bisa membuat keadaan memburuk. Meski begitu, dalam hatinya mulai tumbuh rasa panas, campuran marah, sakit hati, dan rasa diperlakukan tidak adil. Banyak orang menonton, namun tak ada satupun yang bisa membantu. Sementara itu, dua preman lain mengelilingi gerobak Ari, mengintai seperti hendak merampas barang dagangannya. "Bang, lumayan nih galon buat dijual lagi," ujar salah satu dari mereka. Tarwon hanya mengangguk kecil tanpa melepas cengkeramannya terhadap Ari. Situasi itu membuat jantung Ari berdetak semakin cepat.
Ia mulai menyadari bahwa kalau ia tidak bersikap, ia bisa kehilangan seluruh dagangannya, atau lebih buruk lagi, kehilangan nyawanya. Ari menatap mata Tarwon, dan untuk pertama kalinya, ia melihat kebrutalan yang murni, tanpa alasan, tanpa empati. Detik itu, Ari merasakan ada sesuatu dalam dirinya yang retak. Hidupnya sudah terlalu keras. Ia sudah terlalu sering dimanfaatkan, direndahkan, ditekan. Namun hari ini, seseorang mencoba mengambil segalanya darinya hanya karena ia ingin bekerja. Dan itu adalah batas kesabarannya. Tanpa sadar, tangan Ari mengepal kuat. Ia bukan sedang menantang, tapi naluri pertahanannya mulai bangkit. Tarwon yang melihat perubahan kecil pada wajah Ari justru semakin menyeringai. "Lu mulai coba-coba ngelawan ya," katanya sambil mendorong Ari lebih keras. Dan itulah momen ketika garis takdir mulai digoreskan. Perjumpaan yang tampak sepele ini akan berubah menjadi badai yang tak bisa dihentikan oleh siapapun di terminal itu. Ketegangan di udara semakin terasa saat Ari menatap Tarwon tanpa menundukkan kepala. Tindakan kecil itu, yang bagi kebanyakan orang mungkin hal biasa, bagi Tarwon adalah penghinaan. Senyum ompongnya perlahan hilang, berganti dengan raut yang jauh lebih berbahaya. Matanya menyipit, rahangnya mengeras, dan genggamannya pada kera Ari bertambah kuat. "Berani banget lu," ya, desisnya lirik, tetapi cukup tajam untuk membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Para pedagang di sekitar mulai merapatkan badan mereka ke tembok, tak ada yang berani bergerak. Beberapa bahkan memalingkan wajah, tak sanggup melihat apa yang mungkin akan terjadi. Mereka sudah tahu pola Tarwon, siapapun yang berani menunjukkan sedikit perlawanan biasanya akan dipaksa tunduk dengan cara yang tidak pernah bisa mereka lupakan. Dan hari itu, Ari telah membuat kesalahan yang paling fatal di mata para preman terminal Tanah Abang. Salah satu anak buah Tarwon maju sambil mengeluarkan pisau kecil dari balik jaketnya. Benda itu berkilat terkena pantulan cahaya matahari. "Bang, biar gue aja yang ngajarin nih orang," katanya, suaranya bergetar namun dipenuhi nafsu untuk menunjukkan kekuasaannya. Ari melihat ujung pisau itu, dan dadanya terasa semakin berat. Ia tidak pernah ingin berada dalam situasi seperti ini. Ia hanya seorang pekerja yang ingin mencari makan. Namun Tarwon mengangkat tangannya, menghentikan anak buahnya. "Jangan dulu," katanya pelan namun tegas. Ia masih menyeringai, seakan ingin menikmati momen itu lebih lama. "Gua mau lihat seberapa besar nyali tukang galon ini." Tangannya lalu mendorong Ari hingga pria parubaya itu terjatuh ke aspal panas. Beberapa galon terguling, sebagian lain berjatuhan dan menggelinding ke arah kaki para penonton yang tak berani menyentuhnya. Ari bangkit perlahan, menahan rasa sakit di punggung dan tangannya. Ia menatap Tarwon yang kini berdiri tegap, seperti seekor banteng yang siap menyeruduk. "Bang, cukup," ucap Ari pelan. "Saya nggak mau ribut, saya cuma mau kerja." Tetapi kata-kata itu hanya membuat tawa kasar Tarwon menggema di seluruh terminal. Anak buahnya ikut tertawa, membuat suasana terasa lebih mencekam. "Kerja di tempat gue, tanpa izin gue." Tarwon menatap Ari dengan intensitas seperti ingin mengukur keberanian lawannya. "Lu pikir gue siapa? Penjaga parkir?" Suaranya naik beberapa oktav, membuat beberapa penumpang yang baru datang terkejut dan mundur beberapa langkah. Terminal yang tadinya ramai kini berubah seperti panggung pertarungan yang tak diinginkan siapapun. Tanpa peringatan, Tarwon mengambil pisau yang disodorkan anak buahnya tadi. Ia tidak mengayunkannya, tidak langsung menyerang, justru itu yang lebih menakutkan. Ia memainkannya di tangan dengan gerakan santai, seakan sudah memutuskan bahwa hari ini, ia ingin memberi pelajaran besar pada Ari. "Lu kasih gue satu alasan," katanya sambil mendekat, "satu alasan aja. Kenapa gue nggak habisin lu di sini?" Ari berdiri terpaku, napasnya berat, tetapi matanya tidak lagi penuh ketakutan. Ada sesuatu yang mulai bangkit di dalam dirinya, dorongan untuk bertahan hidup, untuk tidak lagi menjadi korban, untuk melindungi harga dirinya yang selama ini diinjak-injak dunia. Dan tanpa disadari oleh siapapun, momen itu menjadi titik balik yang akan mengubah kisah ini selamanya. Ari baru saja menutup keran terakhir galonnya ketika langkah-langkah berat terdengar dari belakang. Suara itu terlalu familiar, langkah Tarwon ompong yang selalu disertai dengan seret sandal khasnya. Udara terminal yang tadi dipenuhi hiruk-pikuk mendadak menegang, seperti seluruh suasana menahan napas. Ari belum sempat menoleh ketika suara serak Tarwon menggelegar, "Woi, tukang galon. Berani-beraninya lu masuk lagi ke wilayah gue tanpa bayar."
Semua percakapan di sekitar pun langsung padam seketika. Dengan perlahan Ari berbalik, mata Tarwon memerah, entah karena marah atau mabuk seperti biasanya. Di belakangnya, 3 anak buahnya berdiri layaknya bayangan gelap yang siap menerkam. Ari mencoba menenangkan diri, tapi detak jantungnya menghantam dada tak terkendali. "Saya cuma mau kerja, Bang, nggak niat cari masalah," jawab Ari lirih namun tegas. Tapi jawaban itu justru membuat Tarwon semakin tersenyum, senyum ompong yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Dalam sekejap, Tarwon mendorong Ari dengan kasar. Galon-galon terjatuh bersamaan, air menetes ke tanah yang panas. Orang-orang sekitar terkejut namun tak satu pun berani mendekat. "Kerja, lu pikir gue peduli? Semua yang masuk sini harus bayar jatah. Apalagi lu, yang kemarin sempat nolak," bentaknya sambil mencengkram kerah baju Ari dengan kekuatan luar biasa. Ari mencoba menahan tangannya, tapi genggaman itu seperti besi. Ari berusaha melepaskan diri dan berkata dengan terbata, "Saya nggak punya uang sekarang, Bang, tolong," namun Tarwon justru menatapnya lebih kejam, seolah sedang menikmati ketakutan itu. Lalu, tanpa aba-aba, Tarwon merogoh pinggangnya dan mengeluarkan sebilah golok berkarat, tajam, dan panjang. Orang-orang di sekitar memekik kecil, beberapa mundur, beberapa menutup mulut dengan tangan. Suasana berubah dari tegang menjadi benar-benar mencekam. Dengan gerakan cepat, Tarwon mengayunkan golok ke arah Ari. Cahaya matahari memantul di permukaan bilahnya, membuatnya tampak lebih mematikan. Ari refleks menunduk, dan golok itu justru menghantam tiang besi di belakangnya dengan suara keras klang. Percikan kecil berhamburan. "Bang, jangan!" Ari berteriak, namun kata-katanya tenggelam oleh tawa garang Tarwon yang kini sudah kehilangan kendali. Ari tersungkur dan merangkak menjauh, tetapi Tarwon terus mendekat, mengayun golok lagi dan lagi. Setiap sabetan hanya meleset beberapa sentimeter dari tubuh Ari. Nafasnya putus-putus, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tak pernah membayangkan hari kerjanya akan berakhir dengan kematian yang begitu brutal dan sia-sia. "Hari ini lu tamat, Ri. Gue udah capek ngeliat muka lu," teriak Tarwon sambil mengangkat golok untuk tebasan terakhir. Ketika golok itu hampir mengarah tepat ke lehernya, Ari menemukan sebuah galon kosong di dekat tangan. Dengan insting bertahan hidup, ia mengangkat galon itu sebagai tameng. Golok menghantam galon keras-keras, membuat suara dentang memekakkan telinga. Galon itu retak, tapi cukup kuat menahan tebasan yang seharusnya menghabisinya. Tarwon terhuyung sedikit karena hantaman baliknya, dan Ari tahu itu adalah satu-satunya celah keselamatannya. Dengan sisa tenaga, Ari mendorong tubuh Tarwon sekuat mungkin, membuat preman itu tersentak mundur beberapa langkah. Orang-orang menahan napas, terpaku pada kejadian mengerikan itu. Ari bangkit perlahan, masih gemetar, tapi kini matanya berubah, bukan lagi ketakutan, melainkan keberanian yang dipaksa muncul karena keadaan. Ia tahu, setelah ini, hidupnya tak akan sama lagi. Dan disinilah awal perubahan besar itu dimulai. Ari berdiri dengan napas memburu, bahunya naik turun keras, sementara Tarwon ompong kembali menegakkan tubuhnya sambil mengumpat kesal. Situasi yang tadi tampak seperti akhir hidup bagi Ari perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Ada bara yang selama ini terkubur di dalam dirinya, kemarahan yang sudah bertahun-tahun ia pendam sejak hari-hari ketika ia dihina karena pekerjaannya, dipalak saat jualan, dan diusir dari tempat-tempat yang ia cari nafkah. Semua itu kini seolah muncul ke permukaan, berkumpul di dadanya, dan meledak tepat ketika golok Tarwon hampir merenggut nyawanya. Tarwon melangkah lagi dengan mata membelalak, marah karena ia sempat kehilangan keseimbangan. "Kurang ajar, lu berani nyentuh gue, Ri." Suaranya menggelegar seperti binatang buas. Namun kali ini, Ari tidak mundur. Dia menatap langsung ke mata Tarwon, tatapan yang tak lagi penuh takut, melainkan penuh luka dan kemarahan yang sudah terlalu lama ia tahan. Orang-orang di sekitar bisa merasakan perubahan itu, seolah udara di terminal berubah menjadi lebih panas di sekitar Ari. Ari mengepalkan kedua tangannya. Getaran di tubuhnya bukan lagi karena takut, melainkan karena ledakan emosi yang terlalu lama dikubur. Ia teringat saat anaknya pernah menangis karena ia pulang tanpa membawa penghasilan. Teringat saat istrinya memijat pundaknya sembari berkata, "Yang penting kamu jujur, Ri, rezeki pasti ada." Teringat caci maki preman-preman seperti Tarwon yang memerasnya bertahun-tahun tanpa alasan. Sesuatu pecah di dalam dirinya, tidak ada lagi ruang untuk pasrah. Tarwon maju sambil mengangkat golok untuk menyerang lagi, tapi
namun kali ini Ari lebih cepat. Ia menendang galon yang tadi terjatuh, membuatnya berguling keras ke arah kaki Tarwon. Pemimpin preman itu tersandung, kehilangan keseimbangan untuk kedua kalinya. Orang-orang menyaksikan dengan mata membesar, belum pernah ada yang berani melawan Tarwon, apalagi menjatuhkannya 2 kali dalam 1 menit. Anak buah Tarwon saling pandang, ragu apakah mereka harus membantu atau menunggu perintah. Ari melangkah maju, mata merah menahan air mata bercampur amarah. Cukup, Won, cukup. Bertahun-tahun gue diam, bertahun-tahun. Suaranya pecah, namun ada kekuatan yang tidak pernah terdengar sebelumnya dari mulut seorang tukang galon sederhana. Tarwon berusaha bangkit sambil menyeringai marah, tetapi Ari langsung menendang golok dari tangannya. Golok itu terlempar jauh, menyentuh lantai terminal dengan suara dentang keras yang memantul-mantul. Tarwon memukul dada Ari dengan kasar, tetapi kali ini Ari tidak lagi terlempar seperti sebelumnya. Ia membalas dengan dorongan keras, membuat tubuh Tarwon membentur tiang besi. Getaran besi itu menggema ke seluruh area terminal. Anak buah Tarwon mulai panik, namun arogansi mereka juga terhalang oleh rasa takut yang baru muncul, takut bahwa Ari bukan lagi korban yang bisa mereka injak seenaknya. Ari meraung keras, suara yang seperti keluar dari tempat terdalam di jiwanya. Ia menghantamkan satu bogem telak ke wajah Tarwon, membuat preman itu terhuyung dan hampir jatuh. Darah menetes dari bibir Tarwon, menandakan bahwa kehancuran kekuasaan yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai runtuh. Ini buat tiap hari lu bikin hidup gue susah. Ari memukul lagi. Ini buat semua pedagang kecil yang lu peras. Pukulan berikutnya menghantam rahang Tarwon. Dan ini, buat gue yang selama ini harus nahan semuanya sendiri. Tarwon jatuh berlutut, terengah-engah, wajahnya lebam. Ari berdiri di hadapannya, bukan lagi sebagai tukang galon yang pasrah, tapi sebagai pria yang akhirnya melepaskan semua beban emosinya. Orang-orang menatap Ari, dengan campuran kagum dan tidak percaya. Dalam sunyi yang menegangkan itu, Ari menyadari sesuatu, ia tidak lagi takut. Dan dalam ketenangan singkat itu, ia tahu, bahwa apa yang terjadi setelah ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tarwon masih berlutut dengan wajah berdarah, namun tatapan penuh dendamnya belum padam. Anak buahnya akhirnya maju setelah melihat pemimpin mereka terpojok. 3 orang itu menerjang bersamaan, mencoba mengeroyok Ari tanpa memberi jeda. Ari mundur beberapa langkah, napasnya berat, ia tahu, dengan tangan kosong, melawan 3 preman sekaligus bukan hal mudah. Kerumunan kembali panik, beberapa menjerit, beberapa menutup wajah, sementara Ari terdesak. Tetapi di tengah kekacauan itu, Ari teringat sesuatu yang ia simpan bukan untuk kekerasan, tapi kini mungkin menjadi penyelamat nyawanya. Di motor tuanya, terselip sebuah tas hitam kecil yang selalu ia bawa saat bekerja. Tas itu tidak tampak mencolok, tetapi di dalamnya tersimpan sesuatu yang ia simpan dengan sangat hati-hati selama ini. Bukan untuk gaya, bukan untuk kejahatan, tetapi untuk berjaga. Ari pernah menjadi satpam 20 tahun lalu, dan ia masih menyimpan sebuah pistol kecil warisan dari almarhum pamannya. Ia tak pernah berniat menggunakannya, sampai hari ini. Salah satu preman berhasil meninju perut Ari, membuatnya terhuyung dan nyaris jatuh. Namun saat itu juga, Ari melihat celah, motor tuanya tak jauh dari tempat ia berdiri. Dengan sisa tenaga, ia melompat ke arah motor, meraih tas hitam itu, dan menarik resletingnya dengan tangan gemetar. Para preman mengejar, berteriak kasar. Tarwon sendiri bangkit pelan, matanya membelalak melihat gerakan Ari. "Woi, dia ambil sesuatu, cepat!" teriaknya. Ari menarik napas panjang, lalu mengeluarkan pistol kecil itu. Sinar matahari menimpa logam dinginnya, membuat semua orang yang menyaksikan langsung terdiam beku. Preman-preman itu berhenti mendadak, mata mereka membesar seperti tak percaya. Terminal bus Tanah Abang yang selalu bising menjadi hening, seolah waktu berhenti tepat di tangan Ari. Suasana itu menciptakan ketegangan yang membuat dada siapapun serasa diremas. Dengan tangan yang masih bergetar, Ari mengangkat pistol itu ke arah para preman. "Jangan maju," ucapnya. Suaranya rendah, campuran antara ketakutan dan kekuatan baru. Preman yang paling dekat langsung mundur dengan wajah pucat. Tarwon sendiri tampak terkejut, tetapi egonya terlalu besar untuk menunjukkan takut. "Lu pikir lu siapa, Ri? Hah, tukang galon sok jagoan bawa pistol," teriak Tarwon sambil meludah darah. Ari menatapnya tajam. "Bukan soal siapa gue," ucapnya perlahan,
Ini soal cukup sudah, lu nyiksa orang-orang di sini terlalu lama. Kata-kata itu tidak meluncur seperti ancaman, tetapi seperti kejujuran yang sudah lama dipendam. Orang-orang di kerumunan mulai berani mendekat sedikit, melihat bagaimana Ari berdiri dengan pistol teracung, melindungi dirinya, dan secara tidak langsung, melindungi semua pedagang dan penumpang yang selama ini jadi korban. Tarwon melangkah maju, mencoba menunjukkan bahwa ia tak takut. Tapi Ari tak lagi mundur. Dor, satu tembakan dilepaskan ke arah tanah, tepat di depan kaki Tarwon. Asap tipis mengepul, dan suara tembakan memecah keheningan terminal. Tarwon terhenti seketika, wajahnya pucat seperti mayat. Preman-premannya langsung melemparkan senjata tajam mereka ke tanah, gemetar ketakutan. Mereka tidak lagi melihat Ari sebagai tukang galon, mereka melihat seorang pria yang sudah melewati batas kesabarannya. Ari menghela napas berat, tangannya sedikit menurun, tetapi tatapannya masih tajam. Terminal kembali dipenuhi bisik-bisik ketakutan campur kagum. Di titik itu, semua orang sadar satu hal, hari ini kekuasaan Tarwon runtuh, dan Ari bukan lagi korban, ia adalah ancaman bagi siapapun yang mencoba merampas hidupnya. Dan dari sinilah, jalan menuju pertarungan akhir benar-benar dimulai. Tembakan pertama yang meledak di tanah masih meninggalkan asap tipis, namun dampaknya jauh lebih besar dari sekadar suara. Seluruh terminal bas Tanah Abang seperti diselimuti keheningan yang menusuk. Orang-orang yang sebelumnya panik kini hanya mampu berdiri terpaku seperti patung. Beberapa ibu yang memeluk anaknya menutup telinga, sementara para sopir bas yang biasanya berteriak menawarkan tujuan kini hanya menatap Ari dengan mata melebar. Tembakan itu menggema lebih dari sekadar bunyi, ia menggetarkan seluruh sudut terminal dan mengguncang wibawa semua preman yang ada di sana. Tarwon Ompong, yang sebelumnya berdiri congkak, kini kehilangan sebagian besar keberaniannya. Tidak pernah sekalipun dalam hidupnya ia melihat seorang tukang galon melepaskan tembakan. Apalagi ke arah kakinya, keringat dingin mengalir dari pelipisnya, bercampur darah yang menetes dari bibirnya yang pecah. Meski mencoba terlihat tegar, tubuhnya justru memantulkan getaran ketakutan. Tembakan tadi bukan hanya peringatan bagi dirinya, tapi juga sebuah pesan bahwa hari ini Ari bukan lagi orang yang bisa dipermainkan. Anak buah Tarwon berdiri terpaku, tidak berani melangkah maju. Mereka bahkan tidak saling menatap, ketakutan membuat mereka lumpuh. Salah satu dari mereka, yang sebelumnya paling garang, justru terpeleset mundur dan jatuh terduduk saking paniknya. Tangan mereka gemetar, dan ada yang bahkan berdoa pelan. Ari menatap mereka satu persatu, matanya tajam dan penuh luka yang muncul bertahun-tahun lamanya. Pistol itu digenggam kuat, namun wajah Ari justru menunjukkan rasa sakit emosional yang lebih dalam dari sekadar adrenalin. Tarwon mencoba maju setengah langkah, namun terhenti lagi ketika Ari mengangkat pistol sedikit lebih tinggi. "Jangan paksa gue," suara Ari serak, tetapi dingin. "Gue nggak mau ada yang mati hari ini, tapi kalau lu maju lagi, gue nggak punya pilihan." Kalimat itu membuat semua orang menelan ludah. Tarwon mendengus pelan, tetapi jelas ia sedang menahan rasa takut yang hampir meledak dari dadanya. Tembakan tadi masih berputar di kepalanya, menghantui. Ari sendiri merasakan jantungnya berdetak tak karuan. Setelah suara tembakan menghilang, seluruh kenangan buruk dalam hidupnya seolah bermunculan bersamaan. Ia tidak pernah ingin menggunakan pistol itu. Ia tidak pernah ingin menjadi orang yang melakukan kekerasan. Tapi keadaan memaksanya, dan kini, melihat Tarwon dan anak buahnya yang pucat ketakutan, Ari merasakan emosi campur aduk, lega, ngeri, dan marah bersamaan. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang jelas, ia tidak akan membiarkan siapapun merampas hidupnya lagi. Udara terminal kembali terasa berat. Beberapa pedagang mulai berbisik satu sama lain, ada yang menangis lega, ada yang masih kaget. Sopir bas yang biasanya paling cerewet kini justru berkata lirih pada rekannya, "Gila, tukang galon aja bisa gitu," namun bisik-bisik itu justru membuat Tarwon semakin tersudut. Keberaniannya terkikis abis, namun egonya masih berteriak dalam kepalanya agar ia tidak terlihat kalah. "Lu pikir ini selesai, Ri?" kata Tarwon dengan suara yang dipaksakan tegar, namun justru terdengar seperti ancaman orang yang kehilangan kekuasaan. Ari menatapnya tanpa berkedip. "Selesai kalau lu berhenti nyiksa orang. Lu bikin terminal ini kayak neraka. Gue udah cukup, Won, cukup." Tangan Ari kembali tegang, tapi ia menahan jari telunjuknya agar tidak menarik pelatuk tanpa alasan. Ketika Tarwon hendak bicara lagi,
Ari menembakkan tembakan kedua, kali ini ke udara. Dor, suaranya jauh lebih keras, jauh lebih memecah. Burung-burung yang bertengger di kabel listrik serentak terbang panik. Semua orang menjerit dan merunduk. Tarwon membeku seperti patung, lututnya hampir goyah. Dan di titik itu, kekuatan seorang preman yang selama ini menguasai terminal runtuh total. Ari berdiri sebagai satu-satunya pemegang kendali. Tembakan kedua yang memecah udara membuat seluruh terminal kembali porak-poranda oleh jeritan dan langkah-langkah orang yang panik berlarian. Namun di tengah kekacauan itu, ada ruang kosong yang terbentuk mengelilingi Ari dan gerombolan Tarwon, ruang yang serasa menjadi arena pertarungan tak terelakkan. Asap tipis dari moncong pistol Ari masih melayang, sementara Tarwon menyeka keringat dan darah di wajahnya, mulai menyadari bahwa kekuasaan yang ia banggakan nyaris sepenuhnya hilang. Tapi preman sekeras Tarwon tidak mungkin menyerah tanpa perlawanan terakhir. Anak buah Tarwon, yang tadinya mundur karena ketakutan, kini justru bergerak seperti binatang yang tersudut. Mereka tahu reputasi mereka bisa runtuh kalau kabur begitu saja. Seorang preman yang berbadan besar tiba-tiba berlari ke samping, mengambil bangku besi panjang dan mengangkatnya tinggi-tinggi, bersiap menghantam Ari. Kerumunan langsung menjerit keras. Ari memutar tubuh, mengarahkan pistol, namun ragu menembak orang itu secara langsung. Keraguannya memberi kesempatan bagi preman lain untuk melompat dari belakang. Dua preman sekaligus menerjang. Ari berputar cepat, menangkis salah satu dengan siku, membuat pria itu jatuh menabrak tiang. Preman besar dengan bangku besi maju lagi, mengayunkannya keras. Ari berguling menghindar, bangku itu menghantam lantai dan menimbulkan suara dentang keras yang memantul ke seluruh terminal. Suasana berubah liar, penumpang berlarian, pedagang merunduk di balik barang dagangan, dan sopir bus berteriak memanggil polisi. Namun semuanya terasa jauh di telinga Ari yang kini sepenuhnya tenggelam dalam mode bertahan hidup. Tarwon melihat peluang itu. Dengan langkah pincang, ia mengambil tongkat kayu panjang yang entah dari mana muncul dan menyerbu Ari dari sisi kiri. Ari menangkis tongkat itu dengan lengan, tubuhnya terdorong sedikit. Pistolnya hampir terjatuh, membuat Tarwon semakin bersemangat. Sekarang lu nggak sehebat barusan, Yari. Teriak Tarwon, memaksa diri maju walau wajahnya pucat ketakutan. Anak buahnya mencoba mengepung lagi, menciptakan lingkaran yang membuat Ari tak punya ruang mundur. Namun Ari bukan pria yang sama seperti beberapa menit lalu. Kemarahan, keberanian, dan keputusasaan bercampur menjadi satu di dalam dirinya. Ketika preman berbadan besar mengayunkan bangku untuk kedua kalinya, Ari menarik napas, melompat ke depan, dan menendang kaki si preman kuat-kuat. Preman itu kehilangan keseimbangan, bangku besi itu terjatuh menimbulkan suara keras, dan tubuhnya sendiri ikut ambruk. Dua preman lain yang melihat kejadian itu langsung ragu maju. Ari mengacungkan pistol ke udara untuk ketiga kalinya, tetapi tidak menembak. Suara klik dari pemokangannya saja cukup membuat para preman itu membeku. Gue nggak mau bunuh siapapun, suara Ari bergetar tapi tegas. Tapi kalau kalian terus maksa, gue juga nggak bakal biarin diri gue mati. Senjata itu bukan lagi sekadar alat, ia adalah garis batas antara hidup dan mati yang tak berani disentuh siapapun. Tarwon menelan ludah keras. Ia memandangi anak buahnya yang satu persatu mulai mundur tanpa dia perintahkan. Tatapan mereka jelas, mereka tidak mau mati demi egonya. Tarwon tersisa sendiri di tengah keramaian, memegang tongkat kayunya yang kini tampak tak ada artinya. Sebuah momen memalukan bagi pemimpin preman yang selama ini ditakuti. Ari menatapnya tanpa berkedip. Kerumunan mulai berani mendekat dari kejauhan, menonton akhir dari kekuasaan yang selama ini menindas mereka. Untuk pertama kalinya, Tarwon mundur satu langkah. Sebuah langkah kecil, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia kalah. Dan langkah mundur itu, terdengar jauh lebih keras daripada tembakan apapun. Terminal Tanah Abang akhirnya menyaksikan sesuatu yang selama ini tidak pernah terjadi. Seorang tukang galon berhasil menjatuhkan Raja Preman dengan keberanian yang lahir dari penderitaan bertahun-tahun. Tarwon berdiri dengan napas terengah, tongkat kayunya bergetar di tangan. Wajahnya yang lebam dipenuhi rasa malu, rasa takut, dan sisa-sisa arogansi yang masih berusaha bertahan. Ia melihat anak buahnya satu persatu mundur, wajah mereka penuh keraguan dan ketakutan. Bagi Tarwon, itu lebih menyakitkan daripada pukulan manapun. Selama ini ia dihormati karena ditakuti, dan kini rasa takut itu menguap seperti debu tertiup badai. Tapi Tarwon bukan tipe orang yang menerima kekalahan begitu saja. Dalam kepalanya,
Satu pikiran bengis mulai terbentuk, kalau ia harus jatuh, ia akan menyeret Ari bersama. Ari melihat jelas perubahan pada mata Tarwon. Mata yang tadinya menunjukkan kepanikan kini berubah menjadi gelap, seperti seseorang yang sudah kehilangan pegangan dan nekat melakukan apapun. Ari melangkah sedikit mundur, menilai jarak, memastikan pistol tetap dalam genggaman yang stabil. Kerumunan di sekitar menahan napas, menyadari bahwa meski para preman lain sudah menyerah, Tarwon masih menyimpan niat berbahaya. Suasana terminal kembali menegang, seperti sebelum badai terakhir menerjang. Dengan gerakan cepat, lebih cepat daripada yang terlihat mungkin dari tubuhnya yang babak belur, Tarwon meraih sesuatu dari balik bajunya, sebuah pisau lipat besar yang ia sembunyikan sejak lama. Orang-orang menjerit ketika kilauan pisau itu muncul. "Lu pikir lu bisa jatuhin gue segitu aja, Ri?" Tarwon berteriak dengan suara yang hampir gila. Belum selesai. Dengan amukan terakhir, ia menerjang maju, pisau terhunus, berusaha menusuk Ari yang berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Ari tersentak, mencoba mengangkat pistol. Tapi gerakan Tarwon begitu liar, kacau, dan cepat. Ari mundur selangkah, hampir tersandung bangku, namun instingnya menyelamatkan. Ia menepis tangan Tarwon dengan lengan kiri, membuat pisau itu meleset dan hanya menggores bajunya. Tarwon menghantam lagi, kali ini lebih brutal, seperti binatang terluka. Ari menahan pisauan itu hanya dengan jarak beberapa jari dari dadanya. Keduanya bergumul di tengah ring kerumunan, suara desahan, amukan, dan langkah panik bergema di sekeliling mereka. Pisau Tarwon nyaris menyentuh dada Ari ketika mereka beradu tenaga. Ari merasakan ketegangan luar biasa di ototnya, meski tubuhnya mulai lelah. Wajah Tarwon hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, bau darah dan keringat bercampur di udara. "Lu harus mati." Tarwon mendeshis, suara serak penuh kebencian. Ari mendorong kembali dengan segenap tenaga, membuat Tarwon goyah sesaat. Namun Tarwon tetap bertahan, mengeluarkan teriakan penuh kemarahan yang menggema di seluruh terminal. Ari hampir kehilangan keseimbangan ketika Tarwon mendorongnya dengan kekuatan terakhirnya. Kerumunan menjerit karena pisau itu semakin dekat. Namun tepat saat itu, Ari meraih lengan Tarwon dengan kedua tangannya, memutar tubuh Tarwon dengan manuver defensif yang ia ingat dari masa pelatihan satpam dulu. Tarwon terpental ke samping, pisau terlepas dari tangannya dan meluncur ke lantai, memantul beberapa kali sebelum berhenti. Tarwon jatuh berlutut, terengah-engah, kehilangan seluruh kekuatan yang tersisa. Ari berdiri di hadapannya dengan pistol teracung, dada naik turun keras. Tarwon mendongak, matanya kini kosong, tidak ada lagi amarah, hanya ketakutan dan rasa kalah yang total. Kerumunan yang menyaksikan semuanya perlahan mendekat lagi, melihat bagaimana penguasa terminal selama bertahun-tahun itu kini tersungkur di depan tukang galon yang dulu ia hina. Suasana hening, seolah semuanya menunggu keputusan terakhir Ari, dan di momen itu, Tarwon benar-benar menyadari, ia telah kehilangan segalanya. Ari menatapnya tanpa berkedip, kemarahan, luka, dan kelelahan bercampur dalam tatapannya, menandai momen terakhir dari pertarungan yang telah mengguncang seluruh terminal. Malam itu, setelah pertarungan brutal yang membuat terminal porak-poranda, suasana berubah menjadi sunyi yang menyesakkan. Lampu-lampu jalan berkelip seperti menahan napas, sementara angin membawa aroma debu bercampur darah yang belum sempat dibersihkan. Ari berjalan pelan, menggandeng lengan kirinya yang masih berdenyut akibat benturan sebelumnya. Ia tidak mengucap sepatah kata pun, tetapi tatapan matanya menunjukkan kegelisahan yang semakin menjadi-jadi. Bayu, yang masih memegangi galon kosong, senjata daruratnya, menatap sekitar dengan waspada. "Kita harus cepat pergi dari sini," katanya pelan. "Seseorang pasti melihat kejadian tadi. Mereka tidak akan tinggal diam." Namun sebelum ia sempat melangkah, suara langkah ringan terdengar dari kejauhan. Langkah yang tidak terburu-buru, tetapi jelas penuh perhitungan. Ari langsung merinding. Ia mengenali ritme langkah itu. Ritme yang sudah menghantui pikirannya sejak bertahun-tahun lalu, bahkan mimpi buruknya pun tidak mampu menghapusnya. "Tidak mungkin," gumamnya, suaranya bergetar. Bayu menoleh dengan bingung, tetapi sebelum bisa bertanya, sesosok pria tinggi muncul dari balik bayangan tiang terminal. Sosok itu berdiri tegak dengan senyum tipis yang menyeringai. Wajahnya penuh bekas luka lama, tetapi sorot matanya tajam seperti pisau. "Ari," katanya perlahan, seolah-olah menyapa teman lama yang baru bertemu kembali. "Aku dengar kau mulai berani sekarang mengangkat senjata."
menghajar orang, seperti dulu aku ajarkan. Setiap kata menusuk seperti racun. Ari mundur selangkah, tubuhnya bergetar hebat. Bayu menatapnya, tak pernah melihat Ari sekacau itu sebelumnya. Siapa dia? Tanya Bayu. Tetapi Ari tak mampu menjawab. Napasnya tersengal, amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Pria itu, Raga, adalah bayangan kelam masa kecil Ari. Orang yang dulu merenggut seluruh ketenangannya. Raga melangkah perlahan mendekat, tangannya berputar-putar memainkan sesuatu, pisau kecil yang berkilat di bawah cahaya lampu terminal. Aku bangga melihatmu tumbuh, tapi kau masih jauh dari cukup kuat untuk menandingiku. Ucapannya merendahkan, namun jelas penuh provokasi. Ari mengepalkan tangan, tapi jari-jarinya gemetar, mengingat luka lama yang belum sembuh. Bayu maju setengah langkah, mencoba berdiri di depan Ari. Kalau mau cari masalah, cari sama saya. Tapi Raga hanya tertawa kecil. Anak galon, kau pikir bisa menyentuhku? Suaranya tenang, namun nadanya kejam. Di detik itu juga Bayu sadar, orang ini jauh di atas lawan-lawan sebelumnya. Ada aura pemburu yang membuat siapapun otomatis menahan napas. Namun yang paling menegangkan bukanlah ancaman Raga, melainkan perubahan di wajah Ari. Ketakutan yang tadi mendominasi perlahan tergantikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Matanya memerah, rahangnya mengeras. Bayu menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi. Ari, jangan gegabah, bisiknya. Tapi terlambat. Ari melangkah maju, menatap Raga dengan amarah bertahun-tahun yang akhirnya meledak. Dan malam itu, terminal yang sudah hancur kembali bersiap menjadi saksi sejarah paling gelap dalam hidup mereka. Suasana di terminal kembali mencekam ketika Ari melangkah maju menghadapi Raga. Bayu hanya bisa berdiri di sampingnya, merasakan hawa panas dari amarah yang sudah bertahun-tahun dipendam oleh sahabatnya itu. Raga tersenyum miring, seolah menikmati setiap detik ketegangan yang dia ciptakan. Ayo, Ari, katanya. Tunjukkan padaku apa yang telah kau simpan selama ini. Kata-kata itu membangunkan monster dalam batin Ari. Dengan gerakan cepat, Raga mengayunkan pisau kecilnya. Bayu seketika menerjang, menepis serangan itu dengan galon yang entah bagaimana masih ia genggam. Dentuman keras terdengar, membuat pisau terpental ke lantai. Kau terlalu banyak bicara, kata Bayu dengan suara bergetar. Raga menatapnya dengan ekspresi jengkel, tidak menyangka anak galon bisa menghalanginya lebih dari sekali. Namun, tanpa peringatan, Raga kembali menyerang. Lompatan cepatnya membuat Bayu terhempas ke samping. Ari menatap itu semua dengan mata membara. Ingatan masa lalu mulai berkelebat, pukulan, hinaan, dan ketidakberdayaan, semua yang Raga tanamkan di masa kecilnya. Tapi kali ini, sesuatu di dalam dirinya meledak. Bukan lagi ketakutan, tapi tekad untuk mengakhiri lingkaran itu. Ari berlari maju, menubruk Raga dengan kekuatan penuh. Tubuh mereka jatuh berguling di lantai terminal yang dingin. Raga mencoba meraih pisau, tetapi Ari lebih cepat. Ia menahan tangan Raga, memelintirnya hingga terdengar bunyi retakan kecil. Raga mengerang, namun tetap berusaha melawan. Kau pikir aku masih sama seperti dulu? Ari berteriak, air mata menetes tanpa ia sadari. Bayu bangkit, meskipun goyah, dan melihat kedua orang itu saling bergumul. Ketika Raga hampir mendapatkan kembali kendali, Bayu menendang pisau itu jauh ke selokan. Kau tidak akan menyentuh dia lagi, teriak Bayu, napasnya tersengal. Untuk pertama kalinya, koordinasi mereka, Ari dan Bayu, terlihat seperti dua saudara yang saling melindungi di ambang kehancuran. Pertarungan memuncak saat Ari menindih Raga dan menghentikan gerakannya sepenuhnya. Raga terengah-engah, matanya melebar saat menyadari dominasi Ari yang baru. Kau, bukan anak yang dulu, gumamnya, setengah tak percaya. Ari menutup mata sejenak, menetralkan gejolak emosinya, lalu berkata lirih namun tegas, aku bukan lagi korbanmu. Ia melepaskan Raga, tapi bukan dalam kekalahan, melainkan dalam kemenangan moral. Raga tergeletak, kekuatannya habis. Polisi yang dipanggil warga mulai berdatangan. Bayu menepuk bahu Ari. Kau berhasil, katanya dengan senyum kecil meski wajah masih memar. Ari menatap langit terminal yang terbuka, merasa seperti beban bertahun-tahun akhirnya lepas dari bahunya. Dia tidak perlu membalas dendam dengan kekerasan. Ia hanya perlu mengakhirinya, dan ia telah melakukannya. Ketika Raga dibawa oleh petugas, Ari dan Bayu berjalan menjauh dari terminal yang kini sunyi. Bukan lagi sebagai korban atau pelarian,
tetapi sebagai dua orang yang akhirnya berhasil menyelesaikan bab paling gelap dalam hidup mereka. Angin malam terasa berbeda, lebih ringan, lebih jujur. "Terima kasih, Yu," kata Ari pelan. Bayu tertawa kecil. "Kita ini tim, Ri. Dari dulu, dan untuk pertama kalinya, Ari percaya bahwa masa depannya tak lagi dihantui masa lalu." Malam itu, kisah mereka berakhir, bukan dalam kegelapan, tetapi dalam cahaya kecil yang akhirnya menemukan jalan pulang. Tamat. Pesan moral cerita. 1. Trauma masa lalu tidak pernah hilang jika terus dihindari. Cara terbaik untuk mengalahkannya adalah dengan berani menghadapinya. 2. Tidak semua pertarungan dimenangkan